Aku sih emang apa ya, emang seneng aja kadang kalau misalnya dia lagi diem-diem aku fotoin, atau misalnya kayak dia lagi ada activity apa aku videoin. Terus memang sesuatu yang natural, nggak perlu dibuat-buat. Aku selalu berpikir untuk tiap hari harus itu cinta sama istriku. Jadi apa aja hal yang aku lakukan yang bikin dia senang, yang bikin dia juga melakukan hal yang sama ke aku, jadi aku lakuin aja, kayak bikin caption yang romantis, atau misalnya kayak bikin video-video yang bagus buat dia kayak gitu. Aku selalu bilang sama teman-teman ya, baik itu sosial media ataupun di manapun, alhamdulillah kalau memang ada baiknya diambil, kalau yang buruk-buruk jangan diambil, karena memang kalau kita mau nyari orang yang pure putih doang nggak ada, pasti kan ada baik buruknya. Kalau memang menjadi trend center hal-hal yang baik ya nggak apa-apa. Siapa tahu memang dari pernikahan aku sama Dinda kemarin juga banyak tuh yang update di sosial media yang nge-tag kita, mulai dari bilang udah mulai mutusin pacarnya tapi udah mau nyiapin diri buat ke jenjang pernikahan. Itu kan salah satu menurut aku ya yang memang menikah dengan jalur itu salah satu positive vibes yang insya Allah bisa makin disebarkan. Ada tantangan yang menjadi terberat nggak sih buat lo sendiri dan Dinda sebagai pasangan yang jadi kiblat ya untuk pasangan-pasangan muda melihat gaya rumah tangga lo dan lo memutuskan untuk menikah di usia dini? Kalau dibilang tantangan, insya Allah nggak ada. Cuman memang udah harus lebih kontrol aja karena memang sadar banyak yang ngeliatin, banyak yang ngikutin. Bukan berarti kita nggak pernah punya masalah, pasti kita kan punya namanya pernikahan ya, ada kerikil-kerikilnya. Tapi kita berusaha share yang emang sudah seharusnya kita share. Karena kalau misalnya kayak kita share hal yang tidak ada gunanya, bahkan kalau memang ada dosanya ya, hitung aja kalau misalnya kayak di sosial media 1000 orang yang ngeliat aja dosa kita udah dikali 1000, mending yang ya udah yang baik-baik aja, biar yang diikut yang baik-baik juga. Tapi tanggapan Dinda sendiri waktu postingan kakak gimana sih? Postingan gimana? Yang tadi caption seperti jam malam. Ya udah kita sebenarnya udah mau 2 tahun tapi masih yang malu-malu gitu kadang. Kadang aku juga kalau misalnya di kamar, aku misalnya posting sesuatu dia nggak tahu, aku biarin aja dia tahu sendiri. Pas lewat paling dia senyum-senyum sendiri terus ya, apaan sih kamu lah, apaan bikin video kayak gitu. Menjelang anniversary udah nyiapin sesuatu gitu? Yang pasti lebih ke harapan dan improve diri lebih baik lagi aja sih. Kalau untuk perayaan ataupun apa itu menurut aku menyesuaikan kondisi apa kita punya bayi kan. Yang penting kan internalnya dulu yang makin kuat nih. Kalau kita prinsipnya itu, kalau soal gift dan lain sebagainya itu bisa menyusul. Bahkan H-1, H-2 bisa langsung kepikiran kalau soal itu. Tapi Dinda sendiri udah request belum pengen liburan kemana gitu, jalan atau ngerayain di luar? Pengen dia pengen banget ke Switzerland dia. Cuman ya kondisinya punya bayi, kita bingung di sana kan juga dingin ya. Punya bayi kalau memang terlalu dingin dan nggak sehat buat agak sedikit resiko buat bayi, kita pending dulu. Artinya dia juga nggak yang menuntut banget ya, dia cuma bilang kalau memang ada waktu, ada kesempatan nih kita liburan. Ada rencana untuk nambah momongan lagi? Nambah momongan? Ya kemarin sempat ngomongin. Pengen, cuman ngelihat perjuangan ibu itu ya, bener-bener nih udah pada menikah pasti udah ngerasain nih sesayang-sayangnya bapak ya, tetap ibu yang nomor satu tuh, ibu yang paling sigap banget. Ngelihat dia yang dari hamil sampai akhirnya ngerawat anak, kayaknya aku balikin ke dia, tinggal bilang aja kalau mau gas. Tadi katanya masih malu-malu kak, itu kenapa sih? 2 tahun ini. masih malu-malu. Iya, karena kita kan nggak pacaran, jadi otomatis masih ada hal-hal yang nggak masih ada malu-malunya gitu loh. Misalnya pun kalau misalnya nih kita kayak kadang-kadang kasih pendapat atau misalnya nggak satu tujuan gitu ya, kadang diem-dieman pun pas saling natap itu paling kita ketawa kan, apaan sih kayak gitu. Jadi hal-hal kayak gitu yang menurut aku alhamdulillah masih berasa di tahun udah hampir kedua ini menikah. Gimana sih? Tapi target anak sendiri berapa? Rencana sama Dinda berapa? sedikasinya karena aku bukan tipe yang harus punya target gitu. Yang penting anak sehat, karena kan memang anak ini tanggung jawab ya. Aku aja baru satu nih, Syaka, aku udah mikirin ke depannya dia harus bagus nih pergaulannya, dia lelaki, dia harus jadi yang bertanggung jawab, harus gentleman buat jaga lingkungan sekitarnya. Jadi aku sedikasinya, kalau emang Allah kasih 3, 4 itu berarti Allah ngerasa aku mampu, ya udah. Tapi ada rencana kita sama Dinda mau berapa anak gitu? Ya.
ngalir aja, ngalir sesuai kondisi aja dan cuaca. Alhamdulillah makin kesini makin kuat kita. Ada naik turunnya juga, tapi alhamdulillah kita berdua ini adalah tipe yang sering bercerita sama lain, nggak mau tertutup. Jadi apapun kita komunikasikan. Makin kesini kita makin belajar bagaimana menjadi porsi yang baik sebagai suami ataupun istri. Begitupun Dinda itu masya Allah banget ya. Dia tuh wanita mandiri tapi dia mau dibina. Artinya dia paham sebuah pernikahan kalau memang istri itu dibina sama suami. Terus banyak hal pelajaran yang akhirnya kita kebuka nih setelah kita jadi orang tua, kita ngelihat bagaimana bentuk sayang, care, peduli orang tua terhadap anak yang mungkin orang tua kita lakuin ke kita dulu dan kita risih kan, tapi sekarang benar-benar kebuka kalau memang semua akan mengerti pada waktunya. Oke. Mungkin kesiagaan lo sebagai ayah sendiri kayak gimana dalam Buat Saka. menjaga Sesiaga mungkin. Ya tidur di samping dia kayak gitu-gitu, walaupun memang agak sedikit menjarak antara aku sama Dinda, bikin jarak ya, cuman nggak apa-apa demi anak. dengan anak Nah, semuanya. kan lagi musim nih sunat di waktu bayi gitu. Mungkin Saka kapan sih sunat? Iya sebenarnya itu kan kalau misalnya kita ikut medis ya sekarang bahkan dianjurkan, tapi biasanya kita tuh ada dua, kalau udah menikah tuh biasanya kan ada paham orang dulu sama orang sekarang kan. Nah kita bukan berarti kita pakai paham orang dulu ya, cuman memang kalau kita masih awamnya tuh kita nggak tega aja kalau misalnya luka, apalagi anak bayi gerak mulu kayak gitu kan. Cuman nggak menutup kemungkinan siapa tahu kalau memang edukasinya cepat nyampe ke kita minggu depan atau 2 minggu depan, nggak menutup kemungkinan kita bisa sunat. Bukan hal yang terlalu harus diribetin sih.